Izin bertanya Pak Ustaz, untuk ketentuan korban terutama hewan sapi, apakah harus atau keharusan 7 orang atau bisa lebih, atau ya lebih banyak ya Bapak? Gimana ketentuannya? Ada salah satu jamaah yang bertanya, apakah ketika korban misalnya 1 sapi harus untuk 7 orang, atau boleh 3 orang, atau boleh 1 orang. Nah ini sekaligus saya sedikit melebar nih. Ketika tidak suasana korban, kita sering mendengar orang berkata demikian, iku zaman Nabi ora ono. Betul? Nabi gak ngagem kok kopiah. Sering ada orang mengatakan Nabi ora tahu beramal yang seperti itu. Nah ini sedikit ya guyon semi serius. Nyun sewu, kalau masalah manfaat bagi daging, sapi lebih banyak dagingnya. Saya setuju, daripada kambing misalnya lebih baik sapi kalau untuk memanfaat ambil dagingnya. Tapi kalau guyonan seriusnya, nyun sewu niki, Kanjeng Nabi urung tahu korban sapi, kok jenengan wani-wanine korban sapi, ya? Jadi zaman Nabi orang ono, kok ngelakoni. Maka itulah hukum yang berlaku yang kita lakukan tidak harus, tidak mesti yang dilakukan oleh Rasulullah, tapi yang dilakukan oleh sahabat, oleh tabi'in yang sudah merupakan kompilasi atau kumpulan hukum Islam, dan itu menjadi kesepakatan ulama boleh kita lakukan. Bahkan justru sekarang dihimbau lebih baik misalnya lebih korban sapi. Kalau contoh kayak kanjeng Nabi korban apa? Wedhus, kambing. 2 kali Rasulullah motong hewan korban. Yang pertama beliau ketika bernahar berkorban, saya motong kambing untukku dan untuk keluargaku. Yang kedua, ketika tahun kedua Rasulullah berkorban, beliau berniat saya memotong seekor kambing untukku dan seluruh untuk umatku. Kowe nek sing saklek-saklek kan ngikut Kanjeng Nabi, katanya harus pakai terjemah Nabi opo anane misalnya, ora perlu korban. Ya, wis dikorbane Kanjeng Nabi. Nah, itulah bukti secara menohok bahwa kita tidak bisa mengamalkan hadis Nabi Quran secara letterlek, harus dijelaskan oleh ulama. Termasuk diantaranya adalah sapi, kerbau, onta itu diserupakan 1:7. Maka untuk kerbau, sapi, onta boleh iuran patungan 7 orang. Apakah boleh 1 sapi untuk 1 orang? Boleh. Apakah boleh 1 sapi untuk 5 orang? Boleh. Bahkan saya mendengar di suatu daerah, saya tidak bisa menyebut namanya, di daerah yang disebut dia terpandang, dia mampu, biasanya 1 orang 1 sapi. Apalagi nyun sewu, kelasnya pejabat, korbannya sudah tidak pakai aturan murni, tapi korbannya pakai aturan politik dan aturan syariat. Contoh Pak Suwito misalnya, dia sebagai Bupati Ketoprak misalnya gitu. Nah, karena sebagai Bupati Ketoprak bisa jadi neng kecamatan yang Ketoprak apa? Wis lah angel ya. Apa kuwi? Nang Ketemenggungan apa kuwi lah. Misalnya loh nggih, sebagai Bupati Ketoprak, wilayahnya beberapa kecamatan. Maka mungkin Pak Sumito karena sebagai bupati dia korban di kecamatan A, di kecamatan B, di kecamatan C. Nyun sewu, karena korbannya sudah korban politis, bisa jadi uangnya pun uang politis. Tuh gajinya Pak Mito piro, masuk korbannya 20 sapi, misalnya seperti itu. Jadi intinya boleh bagi yang mampu korban 1 ekor sapi untuk dirinya sendiri. Boleh untuk bertiga, boleh untuk berlima. Bahkan bagi orang yang tidak mampu, boleh 1 kambing untuk 1 keluarga. Tapi apabila mampu, walaupun pensiunan, tapi menjabat direktur, misalnya direktur pemasaran semangka,
Wah, itu keren ya. Direktur pemasaran melon misalnya, bukan semangka, melon kan, ramen. Nah, gajinya gede, ya wes korban kambing atas nama suami dewi, atas nama istri dewi, anak-anaknya dewi boleh, insya Allah. Hanya memotivasi, saya hanya ngasih contoh saja. Wallahu a'lam, penilaian orang terserah masing-masing. Insya Allah nanti saya contohkan satu kambing atas nama istri saya, satu kambing atas nama suaminya istri saya. Contohnya seperti itu ya. Nah, karena tahun pertama Mbak Rono jadi daftar lorosit ya. Contohnya seperti itu gimana sih? Insya Allah.